Selamat Paskah, salam sejahtera dalam kasih Kristus kepada pemirsa di mana saja berada. Kembali kita berjumpa dalam renungan Tabura Injil, edisi hari ini 12 April 2021. Kiranya pertemuan kita hari ini dalam renungan Tabura Injil, semua kita ada di dalam perlindungan Tuhan, mengalami suatu kehidupan baru dalam kebangkitan Kristus, dan segala keadaan kita dipulihkan dalam kebangkitannya. Mari kita akan mendengar firman Tuhan dalam bagian pembacaan firman Tuhan untuk edisi hari ini. 1 Korintus pasal 15 ayat 54 hingga ayat yang ke-57. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kembali di saat ini kami ada dalam tayangan renungan Tabura Injil untuk pemirsa di mana saja berada. Ya Tuhan Bapa di sorga, di dalam suasana Paskah yang sedang terjadi dan berlangsung bagi umat Kristiani di seluruh dunia, kami ada kembali untuk merenungkan kebesaran, keagungan, dan kasih Tuhan dalam pengorbanan Yesus Kristus, tapi juga kebangkitan yang membangkitkan kami dalam kehidupan baru bersama dengan Kristus. Kami akan diisi kembali oleh firman Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus, memberkati, memampukan kami. Ada waktu dan kesempatan bagi kami untuk ada di dalam perenungan firman Tuhan. Berkati semua pemirsa di mana saja berada, dan berkati firman-Mu bagi kami ya Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami yang telah kami lakukan melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon pertolongan Tuhan. Amin. Pemirsa yang Kristus kasihi, 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai ayat yang ke-57, demikian firman Tuhan. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini. Pemirsa yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari 3 ayat yang kita baca tadi, atau 4 ayat yang tadi kita baca, mengeluarkan tema atau menghasilkan tema renungan kita, persekutuan kekal. Pemirsa yang dikasihi dan diberkati Tuhan, persekutuan yang kita lakukan dalam kebersamaan sebagai umat Tuhan selalu terjadi dan selalu membangun hubungan kita dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan sering diartikan sempit karena dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya bahwa persekutuan dengan Tuhan hanya bisa terjadi dalam kehidupan orang percaya apabila ada kegiatan peribadahan bersama, yakni memuji Tuhan, berdoa dan membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di era zaman sekarang ini, dunia sedang diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 dan juga banyak hal-hal yang terjadi
yang tidak kita duga, tapi juga dengan sendirinya kita merasa tidak aman, tidak nyaman dalam melakukan persekutuan dengan Tuhan melalui peribadatan bersama. Pemirsa yang Kristus kasihi, ini merupakan suatu pergumulan gereja, dan ini juga menjadi suatu pergumulan orang percaya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini, apa yang akan kita lakukan dalam hidup kita sebagai orang percaya dalam menghadapi situasi seperti ini? Tema kita berbunyi persekutuan kekal. Apa itu persekutuan kekal? Persekutuan kekal adalah persekutuan yang hidup, persekutuan yang selalu terjadi terus-menerus. Artinya persekutuan yang berpegang pada kebenaran akan kebangkitan Kristus dan hidup benar di hadapan Tuhan. Persekutuan kekal mengantarkan kita untuk berpikir secara positif bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan di segala waktu. Sekalipun ada banyak hambatan yang terjadi dan tidak terjadi persekutuan secara langsung sebagai orang-orang percaya dalam peribadahan, tetapi di dalam diri kita ada kerinduan untuk terus membangun hubungan dengan Tuhan sebagai persekutuan jemaat. Secara pribadi, secara keluarga, kita terus membangun hubungan dengan Tuhan dalam doa bersama kita, dalam peribadahan kita, untuk terus merasakan kasih Allah, kehadiran Allah, hadirat Tuhan di tengah kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ada dua pelajaran yang kita sama-sama renungkan dari bagian pembacaan ini dan akan memotivasi kita membangun iman percaya kita dalam suatu keteguhan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah yang telah mempersatukan kita, mempersekutukan kita dengan dirinya. Hal yang pertama adalah persekutuan yang kekal dilihat dari bagaimana cara kita sebagai orang percaya mau hidup mempertahankan persekutuan dengan Tuhan dimanapun kita berada. Hal ini menunjukkan dari diri kita sendiri, bagaimana kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Ada waktu, ada ruang, ada kesempatan untuk keberlangsungan persekutuan dengan Tuhan itu terjadi. Kita tidak tergantung kepada apa yang diatur, dalam arti bahwa hanya kita tergantung kepada jadwal, kita tergantung kepada pertemuan-pertemuan ibadah yang kita lakukan di tengah jemaat kita atau di dalam pelayanan kita. Tapi kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan di tengah keluarga kita. Sehingga persekutuan kekal itu kita rasakan, kita hayati di dalam hidup ini. Bagaimana kita mensyukuri segala kasih dan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam keselamatan yang sudah Allah kerjakan melalui Yesus Kristus, dalam kematiannya, dalam kebangkitannya. Yesus telah mengalahkan kuasa maut, itu berarti kita telah memiliki keselamatan karena kita percaya kepada Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Yesus hidup untuk selama-lamanya. Kita juga diberikan kemerdekaan, kebebasan. Kita diberikan keselamatan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, persekutuan harus terus terjadi dalam hidup kita bersama Tuhan. Pemirsa yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hal yang kedua, selain mempertahankan persekutuan dengan Tuhan agar iman kita terus teguh,
Persekutuan dengan Tuhan juga harus dipelihara agar kehidupan orang percaya terus teguh dalam mempertahankan iman percayanya untuk melihat kebenaran, kebesaran Tuhan melalui karya kebangkitannya yang terjadi dalam hidup dan kerja kita tiap-tiap hari. Buktikan dan tunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen yang telah dibebaskan, yang telah dimerdekakan untuk mendapat keselamatan. Kita terus kerjakan keselamatan melalui hubungan yang kita bangun dengan Tuhan. Entah baik buruknya keadaan kita, kita tetap harus bersekutu dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tempat di mana kita bisa merasa aman, nyaman, damai, dan sukacita adalah ketika kita terus menjaga iman kita di dalam persekutuan dengan Tuhan. Ketika kita ada bersama dengan Tuhan, kita akan merasakan damai Kristus memimpin. Kita akan merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Bahkan jamahan kuasa Tuhan akan selalu terjadi dalam hidup kita. Persekutuan kekal yang kita bangun dengan Tuhan bukan hanya terjadi saat kita ada di dunia, tetapi dengan membangun hubungan persekutuan dengan Tuhan terus-menerus, kekuatan iman kita akan terus terjalin erat dengan Tuhan. Iman kita akan terbukti dengan kita terus beribadah, kita terus bersekutu dengan Tuhan. Maka kita juga akan merasakan bahwa Tuhan ada, Tuhan sedang memimpin hidup kita, menuntun kita, memberkati kita, dan menolong kita di setiap waktu. Kalau kita rasa susah, kita rasa sakit, kita rasa kesepian, kita rasa kita ditinggalkan oleh orang-orang terkasih kita, datanglah kepada Tuhan. Bangunlah hubungan dengan Tuhan. Persekutuan di dalam Tuhan akan terus membawa kita untuk merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Bukan hanya di dunia ini saja, tetapi ketika kita hidup dengan melakukan segala perintah-perintah Tuhan di dalam hidup kita, terus ada hubungan dan persekutuan dengan Tuhan, maka persekutuan kekal itu akan terjadi bagi kita, baik di dunia ini maupun di dalam kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kita. Pemirsa yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari di tengah situasi dan keadaan dunia yang menakutkan, yang membingungkan, tapi juga membuat ketegangan di dalam hidup kita, jangan kita lupa Tuhan, tetapi kita terus mencari Tuhan. Kita terus bersekutu dengan Tuhan. Dengan membangun persekutuan dengan Tuhan, maka semua yang kita alami dan kita jalani akan menjadi suatu kebahagiaan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber kehidupan kami datang bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas kasih, anugerah, dan rahmat-Mu yang Engkau berikan kepada kami dalam keselamatan yang telah dikerjakan anak-Mu Yesus Kristus bagi kami, melalui kayu salib sampai kepada maut dan kebangkitan dari kuasa maut telah memberi kemenangan. Kemenangan yang terjadi di dalam diri Yesus Kristus menuntun kami orang-orang percaya untuk keluar dari kegelapan dosa. Menuntun kami orang-orang percaya untuk tetap teguhkan iman kami di dalam Engkau Tuhan Juru Selamat kami. Berkati pemirsa di mana saja berada. Berkati semua orang yang Engkau kasihi dan Engkau cintai sebagai umat-Mu. Supaya pengorbanan-Mu di kayu salib memberi makna dan arti kehidupan bagi setiap orang. Bahkan setiap orang pun menghargai hidupnya sebagai bagian yang telah diselamatkan. Sehingga semua kami boleh merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati renungan Tabura Injil hari ini. Biarlah firman-Mu yang disampaikan
Tuhan sempurnakan dalam kuasa Roh Kudus, supaya setiap orang yang percaya kepadamu akan terus membangun persekutuan dengan Engkau secara pribadi di tengah kehidupan keluarga, tapi juga dalam persekutuan jemaat. Ketika situasi kami ada di dalam keadaan-keadaan yang tidak memungkinkan kami untuk ada dalam persekutuan dengan Engkau Tuhan, biarlah setiap pribadi mempunyai kerinduan untuk bersekutu dengan Engkau secara pribadi, bahkan dalam keluarga masing-masing. Sehingga kehadiran-Mu kami rasakan. Bahkan Tuhan, dari apa yang kami bangun di dalam persekutuan dengan Engkau, damai, sukacita, bahkan kebahagiaan itu terjadi dalam kehidupan kami. Sehingga dalam menjalani kehidupan ini, kami tetap percaya bahwa Tuhan ada dan akan terus menuntun kehidupan kami, orang-orang percaya. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap orang dalam pergumulannya, berkati setiap orang dalam kesulitan, kesusahan, penderitaan, bahkan di tengah kesakitan, di dalam ketidakberdayaan mereka, kebimbangan, putus asa yang sedang terjadi dalam hidup mereka. Tuhan hadir dengan segala kuasa-Mu, dengan segala kemenangan-Mu. Biarlah membebaskan mereka, mengangkat segala keluh kesah mereka, dan kehadiran-Mu akan menghadirkan damai sejahtera di tengah kehidupan mereka. Ya Tuhan Bapa di sorga, terima kasih. Hamba berdoa bagi kru Tabura Injil, Tuhan Yesus memberkati, juga memberkati Badan Pekerja Klasi Siapen Selatan, Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua. Tuhan berkati semua orang percaya di mana saja berada, yang melihat, menonton, atau menyaksikan, bahkan mengikuti siaran Tabura Injil. Tuhan memberkati mereka pribadi, keluarga, persekutuan jemaat, hidup dan kehidupan mereka, keseharian mereka diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ampuni semua salah dan dosa kami ya Tuhan Yesus Kristus. Kami taruh seluruh hidup dan kehidupan kami. Kami taruh setiap hal di dunia ini yang menggoncangkan iman percaya anak-anak Tuhan. Biarlah kasih anugerah rahmat Tuhan menguatkan dan terus memberi kami semangat di dalam kebangkitan Kristus untuk tetap percaya dan setia mengikut Engkau Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian renungan Tabura Injil edisi hari ini. Jangan lupa ikuti terus siaran renungan Tabura Injil setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.